Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan mempelajari sebuah bagian yang kedua dari kitab Mazmur, saudara. Kalau kita melihat bahwa jilid kedua dari kitab Mazmur itu pasal 42 sampai 72. Nah, kemarin kita sudah belajar pasal 42. Hari ini kita akan meneruskan pasal 43. Nah, Mazmur 42 dan 43 ini sebenarnya Mazmur yang berkesinambungan. Jadi menjadi satu, saudara. Tapi oleh penulis itu dipisahkan. Nah, pada pasal yang ke-43 ini kita belajar bagaimana pemazmur berdoa minta keadilan kepada Allah. Ini merupakan nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Ya, Bani Korah, salah satu bagian dari suku Israel yang menulis kitab Mazmur ini. Nah, kisahnya seperti apa? Kita akan membaca, merenungkan, mempelajari dan mengambil manfaatnya supaya rema-rema itu dapat kita terima. Namun terlebih dahulu mari kita hampiri Tuhan, kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas kasih-Mu, bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Di sepanjang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kiralah lapang sakaramu, kiralah buat pengorbananmu, buat kebaikan-Mu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin, amin. Engkau Tuhan Allah pembela kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia dan adil. Kami percaya keadilan-Mu itulah yang membuat kami tetap hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, supaya kami jadi murid-murid-Mu yang setia belajar akan firman-Mu, semakin mengenal Engkau lewat firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang tentunya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 43, saudara. Di Perjanjian Lama halaman sekitar 604. Seperti saya katakan tadi bahwa Mazmur 43 ini berkaitan dengan Mazmur 42. Karena ini bagian dari jilid kedua dari Mazmur. Nah, di pasal yang ke-43 ini kita akan belajar bagaimana Bani Korah, saudara, itu menulis sebuah nyanyian pujian dan mazmur tentang memohon, meminta supaya keadilan Allah itu dilakukan. Nah, seperti apa kisahnya? Sebelum kita mengambil manfaat, mari kita baca bersama-sama hanya 5 ayat, saudara. Ya, kita baca. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa Engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa Engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah saudara, ada saatnya anak-anak Tuhan, orang-orang yang diselamatkan Tuhan, umat pilihan Tuhan, gereja Tuhan, saudara dan saya mengalami hal yang sama seperti Bani Korah yang seolah-olah hidupnya itu sangat-sangat menderita dan tertekan. Jiwanya sungguh sangat-sangat tertekan. Mengapa? Karena menghadapi persoalan bagaimana dia dihimpit oleh masalah sebenarnya bukan karena kesalahannya. Bukan karena dosa dan pelanggarannya. Tetapi ini terjadi kenapa? Karena ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepadanya. Ada orang-orang yang tidak saleh itu sedang menghimpit dia. Oleh sebab itu, Bani Korah mengalami dalam tanda petik ya, depresi rohani. Tertekan. Orang yang tertekan jiwanya itu stres, saudara. Ya, mengalami tekanan yang berat.
Kalau bahasanya yaitu depresi rohani. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana ketika mengalami hal seperti itu, apa cara kita untuk keluar dari permasalahan ini, saudara. Ya, ayo kita belajar. Allah kita adalah Allah yang selalu membentuk umatnya. Ya, membentuk umatnya dalam ini, ya kita itu sedang dipersiapkan menjadi sebuah bejana yang indah. Nah, untuk itu saudara, kadangkala Tuhan itu membiarkan kita umatnya bergumul dengan masalah yang ada. Mungkin dalam waktu yang panjang. Sehingga seolah-olah umatnya itu tidak ditolong Tuhan. Seolah-olah Allah tidak adil karena tidak menghukum orang yang bersalah. Kok aku orang benar, aku setia, aku taat, tapi kenapa aku mengalami hal seperti ini? Kadangkala Tuhan tuh membiarkan umatnya bergumul dengan masalahnya, saudara. Mungkin dalam waktu yang sangat-sangat panjang. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti bahwa kita bukan anak gampangan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Nah, Bani Korah mengalami hal yang sama. Ya. Ini pemazmur mengalami hal yang sama. Dia menghadapi keadaan yang sangat sulit. Ada 3 hal yang saya catat di sana tentang tekanan-tekanannya. Yang pertama begini. Pemazmur merasa bahwa ia terisolasi secara rohani. Itulah sebabnya dia selalu berseru-seru kepada Allah. Tapi seolah-olah Allah tidak mengindahkan keseruannya itu. Allah seolah-olah tidak peduli kepada seruannya. Makanya dia merasa aku terisolasi secara rohani. Di satu sisi aku ditekan oleh masalah yang diakibatkan orang-orang yang tidak saleh itu. Orang-orang yang durhaka, orang-orang fasik itu menghimpit aku. Namun di sisi lain aku teriak sama Tuhan karena seolah-olah Tuhan juga tidak ada. Aku betul-betul ada di tengah-tengah ini. Dari kiri dihimpit masalah karena orang-orang fasik. Dari kanan aku tidak menemui Tuhan. Jadi aku terisolasi secara rohani. Bukankah kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama? Tekanan demi tekanan, badai permasalahan selalu datang silih berganti. Ketika kita teriak sama Tuhan, kita memohon sama Tuhan, kok Tuhan gak tolong-tolong ya? Kok masalahku gak pernah selesai ya? Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Sehingga apa? Kita ada pada posisi terisolasi kerohanian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pemazmur juga merasakan bahwa ia terisolasi secara fisik. Ingat ya, Bani Korah itu adalah kumpulan atau bani yang ada di bawah keturunan para Lewi. Bani Korah ini tugasnya apa? Menaikkan pujian syukur kepada Allah. Dia tugasnya memimpin puji-pujian di rumah Allah, bait suci. Itu Bani Korah. Tetapi orang yang melayani Tuhan, orang yang taat setia seperti Bani Korah ini, nggak luput dari permasalahan, saudara. Nggak luput dari problem hidup. Jadi ketika masalah timbul, ketika problem menghampiri mereka, ketika orang-orang fasik seolah-olah itu menekan mereka, jiwanya adalah jiwa yang sangat-sangat susah hati. Saudara. Sehingga apa? Fisiknya terasa terisolasi. Pelayanannya terganggu. Mereka pemimpin ibadah penyanyi di rumah Allah. Dengan nyanyian syukur kepada Allah. Kalau kita lihat ya, di pasal yang ke-42 ayat 5. Itu bagian dari Bani Korah. Tetapi sekarang pada masa-masa penderitaan ini, nggak bisa lagi melayani. Nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia tidak bisa lagi melakukan tugas-tugasnya. Makanya secara fisik Bani Korah
merasa terisolasi secara fisiknya. Bukankah ini juga kita alami? Khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja-pengerja di rumah Tuhan, para aktivis gereja, para hamba-hamba Tuhan, yang ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problem hidup, apa yang terjadi saudara? Dia seolah-olah seperti terbatas, terganggu pelayanannya. Iyalah saudara, ya, tentulah itu manusiawi. Ketika jiwa ini sedang tidak merasa sejahtera, ya, pikiran diaduk-aduk oleh masalah, pelayanan juga akan terganggu. Dan inilah yang dialami oleh Bani Korah. Jadi yang pertama dia merasa terisolasi secara rohani, yang kedua dia terisolasi secara fisiknya. Yang ketiga saudara, menghadapi masalah seperti ini, Bani Korah merasa terisolasi secara sosial. Kenapa saudara? Karena dia merasa dimusuhi. Dia betul-betul dihimpit oleh orang-orang yang tadi itu gak saleh tadi. Orang-orang fasik. Mencibir. Bahkan mengata-ngatai. Sepanjang kehidupannya, sepanjang perjalanan hidupnya diolok-olok oleh orang-orang yang fasik ini. Si fasik berkata, "Hayo, di mana Allahmu?" gitu. Kalau saudara ingat ya di pasal yang ke-42, bagaimana ayat 4 ayat 11 dikatakan, "Di mana Allahmu?" Ketika menghadapi hal seperti ini, mana Allahmu? Ayo suruh turun tangan. Itu dialami oleh Bani Korah. Dialami oleh anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Pada masa perjanjian lama dulu. Dia merasa terisolasi secara sosial. Diledek, dihina, diolok-olok saudara. Dan itu menjadi bagian dari proses kehidupan Bani Korah. Sekali lagi, bukankah ketiga hal tadi kita alami juga? Terisolasi secara rohani, terisolasi secara fisik, dan terisolasi secara sosial. Pada perjanjian lama dialami oleh Bani Korah, Tuhan kita juga memberikan sebuah pelajaran, didikan, proses hidup ini, sanktifikasi kepada anak-anaknya dengan cara hal yang sama. Oleh sebab itu, dari kisah ini kita belajar gimana caranya, bagaimana jalan keluarnya, supaya kita mengalami jalan keluar dan kemenangan demi kemenangan. Nah, dapat dikatakan begini saudara, bahwa pemazmur itu mengalami yang disebut tekanan jiwa. Tekanan jiwa saudara. Karena masih manusia, ya kan? Mereka bukan malaikat. Mereka bukan makhluk roh halus, bukan. Masih manusia, punya rasa, punya jiwa. Jadi ketika menghadapi masalah, jiwanya tertekan. Depresi terjadi. Namun ada hal yang patut kita pelajari. Apa itu saudara? Pemazmur tidak tinggal diam. Ini kuncinya. Pemazmur tidak tinggal diam. Ia mau keluar dari situasi seperti ini. Dia pengen menyelesaikan masalahnya. Ingat ya, masalah tidak kita hindari. Masalah tidak kita jauhi. Tapi masalah harus kita hadapi. Dan dari pelajaran ini kita melihat bagaimana Bani Korah, sang pemazmur, ingin mengalahkan, mengatasi masalah dengan cara-caranya Tuhan. Nah, bagaimana caranya mengatasi masalah seperti ini? Yang pertama, saudara, ia mengakui dulu bahwa hatinya tertekan, jiwanya gelisah dan tertekan. Ini ayat yang kelima tadi. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Hal ini perlu kita lakukan, saudara. Kita harus mengakui akan keadaan kita. Sehingga kita bisa pada posisi siap untuk menghadapi masalah. Kadang banyak orang yang kadang menyembunyikan masalah dengan kata, gimana keadaanmu? Wow, baik-baik saja. Padahal lagi gak baik-baik, saudara. Gimana keadaanmu? Puji Tuhan, gak ada masalah. Padahal masalah numpuk.
Mengapa kita tidak meneladani Bani Korah bahwa mengakui tentang tekanan, gelisah yang ada dalam jiwanya. Ini nggak dosa kok saudara. Ini nggak dosa. Justru dengan pengakuan bahwa kita sedang tertekan, bahwa kita sedang gelisah, ini akan membuat diri kita lebih siap menghadapi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemazmur mengingat kembali apa yang terjadi pada masa lalu. Ia mengingat tentang sukacita saat mereka memimpin umat Allah masuk ke dalam rumah Allah. Ingat ya, Bani Korah adalah pemimpin pujian. Jalan yang kedua adalah mengingat dia itu siapa. Oh ya, aku anakmu Tuhan. Aku umatmu. Aku imammu. Aku anak-anak perjanjian. Ini jalan yang kedua yang kita miliki, saudara. Sadar kita itu siapa. Karena kita anak Allah, kita umat pilihan, kita imam-imamnya Tuhan, maka kita sadar kita berhak memiliki jalur khusus untuk datang kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab setiap pelayan Tuhan mengingat tentang kasih setia Allah selalu datang dan ia terus mengasihi anak-anaknya. Dan Bani Korah senantiasa memanjatkan doa kepada Allah. Ingatan tentang posisi kita di hadapan Tuhan itu sangat penting, saudara. Supaya apa? Kita tidak kehilangan identitas. Bahwa kita adalah umat perjanjian. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Pemazmur ngomong sama dirinya sendiri. Ini juga penting. Mengapa? Inilah jalan untuk kita menghadapi permasalahan. Ia berbicara pada jiwanya sendiri. Memerintahkan dirinya supaya tetap berharap kepada Allah yang adalah penolong. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, saya kadang melihat banyak orang ya, ketika menghadapi masalah, depresi, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah lemes, ya, lesu, gitu, saudara. Nggak punya daya, padahal dia anak Tuhan loh. Padahal dia imam Tuhan loh. Dia melayani loh. Tapi kalau dapat masalah, aduh murung gitu ya. Sehingga apa? Udah gak punya gairah lagi tuh menyelesaikan masalah, menghadapi problem. Ayo belajar dari Bani Korah. Dia tahu dia itu siapa. Dan dia bicara sama diri sendiri. Ayo bangkit jiwaku. Ayo kembali bersemangat. Ayo tegar. Ayo bangun. Gitu. Ya. Sadar bahwa kita punya Allah yang sanggup menolong. Itu penting, saudara. Makanya ayat 5 tadi katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini yang harus ada dalam diri kita. Ingat ya, kita gak kebal terhadap masalah. Jangan kira kalau sudah menjadi pelayan Tuhan gak ada masalah. Oh, banyak masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi, kita merespon, itu yang penting. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika pemazmur sadar bahwa dia tertekan, ngomong sama diri, bangkit hei jiwaku, gitu ya. Ia berdoa supaya Allah memberikan keadilan dan meluputkan dia dari sakit, penyakit, dan penderitaannya. Nah, setelah sadar posisi, ya, kita mengerti kita itu siapa, lalu kita mohon kepada Tuhan. Untuk apa? Menolong, memberikan jalan keluar, menjadi Tuhan yang menguatkan, ya, tampil sebagai penolong, itu penting. Itu penting. Jadi apa yang dilakukan pemazmur ini menjadi teladan buat kita semuanya. Kalau sedang menghadapi masalah, ayo jangan murung, jangan patah semangat, ya, jangan lupa posisi kita itu sebagai siapa. Kita anak-anak Tuhan, kita umat perjanjian, ya, itu. Ya, oleh sebab itu, mari jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ini saudara. Nah, doa si pemazmur ini
mengubah kegelisahannya menjadi pengenalan akan Allah sebagai tempat pengungsian yang membuat dia kembali bersukacita dan beria-ria. Wow, ini penting saudara. Ya, bagaimana pemazmur yang tadinya merasa tertekan, merasa terhimpit, lalu dia sadar dia siapa, lalu dia tahu Allahnya itu siapa. Dia ngomong sama dirinya sendiri untuk dikuatkan, diteguhkan. Dia ubah nyanyian ratapan menjadi nyanyian sukacita. Wow. Doa ini ialah membawa kita kepada penyelesaian masalah, bukan menghindari masalah. Sering saya ingatkan tentang satu kalimat ini, saudara. Tuhan tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Tuhan lebih tertarik merubah diri kita supaya menghadapi masalah dengan cara-caranya Tuhan. Dan kita pasti akan tampil sebagai pemenang. Karena Korah ini penyanyi, saudara. Biduan atau pemimpin nyanyian di rumah Allah. Doanya ini mengubah refren lagunya. Ya, refren itu lagu yang diulang-ulang kata-katanya. Semuanya ia nyanyikan lagunya ini dengan nada pilu tadinya. Berharap dengan kecemasan. Tetapi kini nadanya adalah nada yang optimis. Nada yang optimis, tadinya pilu, tadinya sedih, tadinya penderitaan. Syairnya muncul. Tetapi di akhir mazmurnya dia berkata tentang optimisme, tentang jalan keluar, tentang pertolongan Tuhan, tentang hal-hal yang sifatnya keluar dari masalah dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Melalui kekuatan yang ditemukan kembali, saudara, dalam doa dan pujian-pujiannya ini, dia sudah menyatakan, udah jangan tertekan jiwaku, jangan gelisah. Jangan gelisah sebab kita punya jalan keluar. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang adalah penolong kita. Apakah saudara mengalami hal yang sama seperti Bani Korah di dalam Mazmur 43 ini? Kalau iya, kalau saudara mengalami hal yang sama, mari belajar dari mereka. Ubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Ubah nyanyian pilu kita menjadi nyanyian pengharapan. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan nantikan Tuhan pasti tampil sebagai penolong kita. Sebab dia Allah yang adil dan penuh kasih. Dan itulah Mazmur 43. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar dari Bani Korah, pemimpin pujian di rumah Allah. Yang sekalipun dia adalah para imam dari keturunan Lewi. Namun Tuhan izinkan juga mengalami penderitaan, masalah, problem hidup. Tapi puji Tuhan, kami belajar bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Nyanyian mereka awalnya nyanyian pilu, nyanyian penderitaan, kegelisahan, depresi, tekanan jiwa. Tapi puji Tuhan, di akhir nyanyiannya dia sedang menguatkan hatinya, menegur diri sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam hatimu? Lihat, Allah kita adalah Allah penolong yang sanggup memberikan keadilan dan jalan keluar. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pada hari ini. Kami mau meneladani cara Korah menghadapi masalah. Kami tahu sadar diri, kami ini siapa. Kami adalah anak-anak Tuhan, imam-imam Tuhan, para pelayan Tuhan, orang-orang perjanjian Allah yang mendapatkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami punya Allah yang adil dan setia. Oleh sebab itu, kalau kami menghadapi masalah, jalan keluarnya adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Maka Yesus Tuhan Allah kami tampil sebagai Allah penolong yang adil namun penuh kasih itu. Berkati anak-anak, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah
berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.